Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya ingin memperdalam, lebih mendetail mengenai hal-hal yang mendasar yang sangat penting di dalam aplikasi React, yaitu komponen, props, dan satu lagi state ya. Jadi ada 3 hal yang benar-benar harus kita pahami ya. Jadi apabila Anda sudah paham dengan dasar ini, saya rasa untuk memahami yang berikutnya Anda sudah mulai mudah untuk mencernanya ya. Jadi apa itu komponen? Komponen adalah reusable pieces dari kode ya, yang bisa yang dipisahkan, yang ditempatkan secara terpisah ya. Jadi dia akan menjadi suatu bagian terkecil yang terpisah-pisah. Kalau di dalam JavaScript mungkin kita sebut itu sebagai function ya. Jadi di dalam function itu dia akan memuat inputan yang dinamis. Nah, di dalam inputan yang dinamis itulah kita sebut props, gitu ya. Kita ambil contoh di sini functional dan class components ya. Jadi hal yang paling simpel untuk mendefine komponen adalah menuliskannya ke dalam JavaScript. Jadi kalau Anda sudah paham mengenai JavaScript, tentu tidak asing lagi dengan function ya. Jadi tipikal komponen dengan JavaScript adalah terdiri dari function, nama functionnya ya, kemudian di situ ada argumen, kemudian dia akan mereturn, setelah itu dia akan mereturn elemen yang akan nanti di render, yang akan menjadikan target di indeks HTML ya, katakanlah begitu. Di H1 heading 1 dia mau nyebut apa. Nah, perbedaannya adalah di dalam React dia diberikan argumen props ya. Jadi props inilah yang akan mewakili dari function itu, kemudian nanti dia objeknya apa gitu. Misalnya object name, object user ya. Di dalam function atau object user itu ada name, misalnya ada address dan sebagainya ya. Kemudian jadi kesimpulannya adalah function ini valid di dalam React komponen ya, karena dia menggunakan props sebagai objek argumen yang kemudian mengembalikan elemen ini ya, sama seperti di dalam JavaScript ya. Anda sudah tahu bedanya. Kemudian bila kita tuliskan ke dalam ES6 class untuk mendefine components ya, kelas yang ada di dalam React adalah, contohnya ini, class welcome selalu di extend dari React komponen, react.component. Kemudian setiap kelas di situ ada render. Dari render itu dia akan return element ya. Return, bedanya di sini setiap kali return props dia diawali dengan this.props objeknya apa, misalnya name gitu ya. Di dalam komponen di atas ya, itu equivalent ya. Ya, disebutkan di sini the above the component are equivalent from React point of view.
Kemudian di dalam kelas ini nanti memiliki fitur yang berbeda yang akan diskus di sesi berikutnya ya. Kemudian jadi di dalam halaman ini ya, di dalam sesi ini kita akan menggunakan functional as class component ya. Jadi kita akan menggunakan functional component ya. Nah, kemudian kita lanjut ke rendering component ya. Bagaimana cara merender komponen ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari rect element that represent DOM. Jadi elemen yang merepresentasikan DOM, ini adalah DOM ya. Jadi elemen dia merepresentasikan sebuah DOM ya, DOM di browser DOM ya. Kemudian elemen juga bisa merepresentasikan misalnya user yang sudah di define ya. Misalnya kayak gini, elemen, kemudian misalnya functionnya welcome, kemudian dia mendefine name Sarah gitu ya. Jadi name-nya sudah di-define dengan mengisikan nama dari user itu gitu. Kemudian ketika React melihat elemen merepresentasikan user define komponen secara komponen, dia akan melewatkan JSX atribut untuk komponen ini sebagai single object. Inilah yang kita sebut props. Contohnya adalah di sini ya. Jadi React akan melewatkan define ini ya menjadi atribut ya di dalam function welcome. Ya, dilewatkan sebuah atribut. Dari atribut inilah kemudian setelah di return, kemudian menulis elemen DOM, kemudian jangan lupa curly bracket selalu di dalam JSX, dia melewatkan props ini dan titik name ya. Jadi kemudian lengkapnya adalah begini. Kalau kita ingin merendernya ya, kita menuliskan elemen yang di define ya, lengkap dengan nama ininya, komponennya, kemudian di define langsung namanya ya. Kemudian kita render React DOM render element document get element by ID root. Kalau kita lihat di dalam kode pen ya, jadi function kita buat function welcome, kemudian kita lewatkan, karena ini adalah React, jadi kita lewatkan props sebagai atribut. Kemudian tentunya dalam function React, di dalam komponen React selalu melakukan return ya. Dari return inilah kemudian kita tampilkan define-nya ya dari name ya. Ini adalah elemen yang define-nya ya. Welcome nama function, kemudian di define Sarah, kemudian di render, kemudian di render dia akan menampilkan hello
Sarah ya. Atau kita ganti misalnya hello, di sini Dio misalnya ya, bisa aja tuh berubah. Oke, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya ya. Tadi sudah kita coba ya, jadi kita rangkum ya apa yang telah kita lihat tadi. Kita memanggil React DOM render, kita memanggil elemen yang sudah mendefine name Sarah ya. Kemudian React memanggil welcome komponen, welcome function ya. Nih, ya. Kemudian dengan yang sudah mendefine nama Sarah sebagai props ya. Kemudian welcome komponen mereturn ya. Welcome komponen mereturn ini DOM ya. Jadi hello Sarah ya. Kemudian yang perlu diingat di sini selalu memulai komponen dengan nama capital letters ya. For example, sebagai contoh div ini sebagai representasi dari DOM tag ya. Tapi welcome tag welcome ini adalah representasi dari komponen dan yang dibutuhkan di dalam function welcome ya. Ini akan menjadi nama function atau nama komponen ya. Dia akan berada dalam satu scope ya, dalam satu blok gitu. Kemudian composing komponen. Apa itu composing komponen? Jadi setiap komponen dapat mereferensikan komponen yang lain di dalam outputnya ya. Jadi kita bisa menggunakan detail komponen lain menjadikannya output di dalam komponen satunya gitu. Misalnya button, form, dialog ya, dan macam-macam ya, dan segalanya dan sebagainya maksudnya. Kita ambil contoh, kita membuat app komponen ya. App komponen ini akan merender welcome-nya beberapa kali ya. Seperti di atas kita sudah membuat welcome ya, function, kemudian dilewatkan atribut props karena kita akan menggunakan props ya. Kemudian return dengan elemen DOM. Kemudian jangan lupa kita membuat function app-nya itu sendiri yang akan mereturn welcome ini menjadi beberapa kali. Ada Sarah, ada Cahal, ada edit ya. Kemudian setelah itu dirender ke dalam target root ID. Kita coba lihat di kode pen ya. Ini dia function welcome selalu di dalam React. Welcome dilewatkan props, kemudian di return, kemudian dari di return itu kita bisa membuat inputan yang dinamis dari props itu ya. Jangan lupa nanti props name-nya di define-nya di mana? Define-nya di sini, function app ya. Dia akan mereturn sekaligus menempatkan kalimatnya
ya, menempatkannya nanti di DOM. Welcome, define Sarah, define Cahal, define edit, kemudian jangan lupa untuk merendernya, ya. Rendernya apa? App dirender sebagai nama function, ya. App ini dirender ke target ID root, ya. Maka muncullah hello 3 kali Sarah Cahal edit, ya. Kemudian apa di sini mungkin ada yang penting. Typically new React apps memiliki single app komponen ditempatkan di paling atas, ya. Jadi jika Anda mengintegrasikan React ke dalam app yang sudah ada, Anda mungkin mulai dari start bottom up. Jadi mulai dari function. Jadi kita jadikan bagian-bagian kecil komponen, ya, mulai dari yang paling kecil seperti button dan apapun yang bisa dijadikan elemen atau function, ya. Nanti kita coba lihat contohnya, ya. Kemudian hal yang penting mungkin di sini komponen harus di return sebagai single root element, ya. Jadi setiap komponen harus disisipkan di single root element. Untuk itulah sebabnya kita menambahkan div dan juga div yang memuat welcome element, ya. Nah, ini mungkin contohnya di sini, ya, extracting komponen. Jadi di sini dibuat function yang secara lengkap, ya, menjadi satu function. Nah, maksudnya dalam satu function ini bisa dibagi, bisa dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, ya, bagian-bagian kecil. Misalnya di sini ada function comment, ya. Kemudian dilewatkan di pass atribut props yang akan mengembalikan comment, ya. Div ID-nya comment. Di dalam di comment itu ada user info, ya. Di dalam user info ini ada image, ya. Kemudian ini adalah URL-nya image, kemudian nama, ya. Kemudian di user info class, di situ disebutkan author nama, ya. Jadi ada penulisan dua kali di sini, ya. Jadi di dalam React kita bisa sederhanakan, dipisahkan menjadi function, elemen-elemen yang lebih kecil lagi. Kemudian di sini ada comment teksnya, kemudian date. Nah, date ini juga harus di define sebagai props. Oke. Kita lihat di sini perintahnya, coba lihat di kode pen. Bentar, ya. Kita coba lihat di kode pen. Ya, ini dia, ya. Ini adalah codingan yang tadi, ya. Function ini dia. Ini yang tadi saya sebut, date-nya dibikin props dan dibikin function.
format date ya, yang akan mengembalikan local date ya. Kemudian di sini ada elemen comment. Di dalam elemen comment ini, di dalam objek ini di define date adalah new date ya, date tadi props, teksnya adalah ini, autornya namanya Hello Kitty dan URL-nya ini, kemudian di render ya. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk mengekstraknya? Ini dia. Jadi kita lihat avatar dijadikan function tersendiri ya. Di dalam sini ada avatar ya. Ini akan dijadikan function sendiri, dipisahkan ya. Jadilah demikian ya. Mengembalikan class name-nya avatar, kemudian source-nya, URL-nya. Nah, ini dirubah menjadi yang lazim ya. Jadi props user avatar URL. Kan lazimnya menggunakan user ya daripada author misalnya. Kemudian alt-nya, alternatifnya adalah username-nya ya. Nah, kemudian avatar tidak perlu tahu dia dirender di dalam komen ya. Makanya ini tadi disebutkan menjadi user, cukup menjadi user karena dia akan disisipkan nanti di dalam function comment. Jadi dia hanya disisipkan di sini sebagai ini penggantinya, user info ya. Ya, nanti kita lihat. Kemudian setelah kita ganti ya ini, kemudian disisipkan ya. Dia yang tadinya user info bla 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 cukup digantikan dengan functionnya tersendiri, avatar user prop dot author ya. Avatar ya, user dot author ya. Karena di dalam ini fungsi utamanya ya, kita sebut fungsi utamanya ya. Di situ disebutkan author name ya. Jadi tetap avatar user sama dengan props author ya. Kemudian user info name juga di ekstrak juga ya. Jadi user info ini dijadikan elemen kecil ya, dipisah-pisahkan menjadi mandiri. Fungsinya apa? Karena user info ini bisa di reusable, kita gunakan lagi nanti di dalam komponen yang lain gitu. Jadi fungsinya itu, jadi simplify dan reusable ya. Ini di return user info avatar ya. Tadi yang ini adalah ini yang sudah dimasukkan ke dalam function utama. Karena dia berada di dalam kelas user info, sedangkan user infonya ya,
user info-nya dijadikan function sendiri, makanya ya udah masukin aja di sini, udah otomatis ya. Kemudian di simplify, div user info name-nya menjadi prop user name ya. Prop ini diganti menjadi prop user name ya. Oke. Kemudian this let us simplify comment ya. Ini comment juga kita function comment-nya jadi sudah menjadi lebih simple ya. Comment prop return user info yang sudah menjadi apa, single function, dimana di dalam user info itu tadi ada avatar juga di dalamnya kan, ini ya, kemudian masuk ke sini ya, kemudian juga masuk lagi di sini, jadi dibungkusnya di sini. Kemudian yang keluar adalah cukup function user info karena avatar sudah masuk ke dalam functionnya user info. Jadi di sini cukup user info, user sama dengan props author ya. Kemudian yang lanjut adalah comment text ya, teksnya tadi sama tanggal ya. Kalau kita lihat di kode pen ya, ini dia function menjadi function kecil-kecil tadi, date, kemudian avatarnya ya diperkecil lagi, kemudian user prop dikecilin lagi ya, kemudian masukkan functionnya ini ya, user info ini karena udah masuk avatar ini ya, masuk. Kemudian baru kita membuat object element, tanggalnya dari props tadi, teksnya ya, teksnya ini ya, kemudian author namanya Hello Kitty, kemudian URL-nya ini, kemudian di rendernya adalah function atau komponen utamanya itu tadi comment, yang di dalamnya ada date adalah comment date, text comment text, author comment author, kemudian dirender ke dalam DOM dan jadilah ini Hello Kitty ya. Oke, Anda bisa baca sendiri yang di bawah ini ya. Mudah-mudahan keterangan saya lebih memperjelas, lebih memahami, lebih mudah untuk memahami komponen dan props ya. Untuk video berikutnya kita akan belajar mengenai state dan life cycle ya, jadi berulang-berulang ya, state ya. Jadi pahami ini dulu komponen dan props, benar-benar paham, baru kemudian ke next state ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.